Pak Menteri ini kita minta jangan melakukan kebohongan publik. Tahu gini, ada apa dengan Pak Menteri gitu loh. Kalau Pak Dirjen ini tinggal jalankan perintahnya dari Bapak. Nggak bisa begini Pak negara. Bapak saya pikir ngikutin nawacitanya Pak Jokowi gitu loh. Saya lihat Bapak bersimpangan dengan Pak Jokowi ini. Sampai saya panggil Dirkrimsus, sampai saya panggil Kapolda, ini siapa Pak? Saya bilang. Kok kenapa nggak ditangkap ini? Nggak ditangkap juga. Nah itu Pak Menteri, saya kok Pak Menteri pun nyantai-nyantai aja gitu. Saya rasa Bapak itu harus bicara yang apa? Yang mana? Yang fakta, yang betul. Ya betul. Ini yang saya sampaikan di Kalimantan Timur Pak. Iya tahu, saya tahu itu. Tapi yang lain-lain itu harap pakailah bahasa. Saya bicara pakai fakta. Nanti datanya Bapak bawa atau gini aja. Bentar pimpinan. Atau gini saja. Pimpinan. Saya minta Pak, saya minta Pak Menteri, kita skor rapat ini. Sebenarnya gini Pak Menteri. Pak Menteri ini kita minta jangan melakukan kebohongan publik. Jadi buka faktanya Pak, sesuai data yang ada di Bapak. Nah, sebenarnya yang nggak ngisi DMO ini perusahaan raksasa semua. Saya pegang datanya. Nah, saya minta pimpinan, izin pimpinan, perusahaan-perusahaan yang besar ini kita hadirkan di sini. Dia jangan mentingkan bisnisnya, tapi sementara izin yang kita berikan ini seluas-luasnya buat mereka gitu. Tapi kewajibannya juga harus diberikan kepada negara ini. Nah, ada yang 1 bulan 10 juta, 1 batu pun tidak distorkan DMO-nya. Nah, jangan ditutup-tutupin Pak Menteri. Nah, saya minta semua data ini diserahkan ke Komisi 7. Saya sudah minta duluan data ini. Gitu. Jadi saya minta Pak Menteri sekali lagi jangan melakukan kebohongan publik. Yang kecil Bapak pres suruh ngurus DMO, yang besar Bapak biarin. Dan ini pemiliknya raksasa semua. Orang luar negeri semua ini backupnya. Nah makanya gitu di stop Pak Jokowi, saya udah bilang oh ini udah benar gitu. Pada teriak semua. Peselnya terngambang-ngambang semua di sungai itu. Karena udah pada penuh. Nah, ujuk-ujuk dibuka lagi tanpa kompromi lagi sama Komisi 7. Saya nggak tahu gini, ada apa dengan Pak Menteri gitu loh. Kalau Pak Dirjen ini tinggal jalankan perintahnya dari Bapak. Nggak bisa begini Pak negara. Bapak saya pikir ngikutin nawacitanya Pak Jokowi gitu loh. Saya lihat Bapak bersimpangan dengan Pak Jokowi ini. Tanpa ujuk-ujuk udah dibuka lagi gitu loh. Ada apa gitu loh. Ini DMO Pak, Bapak bilang untuk PLN. Ini industri kita juga banyak membutuhkan batu bara gitu. Kalau harga PLN ini tetap $70, ini dibeli sama industri lokal kita. Yang buka harga sudah $90. Bapak jangan mainkan ini, jangan Bapak putar-putar barang ini. Saya minta juga KPK ikut dampingin yang begini-begini, biar clear gitu loh. Bapak bilang ini masalahnya beberapa perusahaan yang belum diberi, yang sudah diberikan izin tidak beroperasional. Ini juga dibiarkan gitu loh. Ini dibiarkan gitu. Jadi broker di luar menjualin perusahaan ini. Kan ada tenggang waktu 1 tahun dia nggak mengoperasionalkan izin yang diberikan, cabut dong. Itu kan ada aturannya Pak. Kenapa dibiarkan gitu loh. Untunglah cepat Bapak cabut itu direktur. Tapi jangan direktur itu aja. Direktur-direktur yang lain itu juga dicabut. Yang nggak beres ini. Masalah anggaran APBN ini. Banyak APBN ini juga yang nggak berjalan gitu loh. Tapi Bapak bilang tadi udah 97. PJUTS saya 1 tiang pun belum berdiri ini hari. Di mana 97-nya? Sampai lokasi pun belum.
Jadi jangan membuat kebohongan publik, Pak. Nanti kita dari Komisi 7 ini ngelaporin Bapak ke KPK gitu loh. Begini caranya. Bukan begini caranya, Pak. Pak Jokowi teriak terus langsung cabut. Udah bener saya pikir, udah bener ini. Tiba-tiba belum lagi rapat di Komisi 7 udah Bapak buka lagi barang ini. Makanya tadi tak sahabat saya benar, gimana sih alur ceritanya ini? Jadi saya minta izin pimpinan, semua perusahaan yang besar-besar ini kita minta dihadirkan di Komisi 7 ini. Jadi biar clear Pak Menteri, mana yang benar omongan Bapak atau omongan faktanya gitu. Saya nggak mau ditutup-tutupin gitu, biar clear masalahnya. Nggak bisa Bapak bilang ini begini, ini apa ini saya pikir. Kami pergi ke Kalimantan Timur Pak, kunjungan Komisi 7 dengan Pak Dirjen. Saya tanya di depan Pak Dirjen, berapa izin luas yang diberikan oleh kementerian? 20.000 hektar. Berapa produksi yang Bapak bisa produksi? 5.000 hektar dengan jangka waktu 20 tahun Pak. Berarti 15.000 berapa tahun lagi harus selesai? Apa kebijakan Bapak sebagai menteri? Apa harus kita tunggu 60 tahun lagi selesai nih? Jadi pimpinan, saya minta masalah izin-izin ini pun kita perkecil semua izin-izin untuk meningkatkan produksi dan pendapatan negara. Jadi kita minta semua data diserahkan ke Komisi 7 dan kita bahas satu persatu berapa kemampuan perusahaan itu untuk mengelola. Bapak mau tentukan 10 tahun dia bisa ngelola, 20 tahun silakan. Kita kasih semampu yang mereka kerjakan. Selainnya lepaskan kepada perusahaan-perusahaan lain. Jadi bukan kepada perusahaan-perusahaan yang di backup oleh keuangan luar negeri Pak. Batunya dibawa keluar. Saya sampai minta sama Pak Direktur itu, Pak tolong itu PLN dikasih batunya. Negosiasinya aja nggak putus-putus. Padahal satu biji batu pun dia belum menyetorkan kepada DMO-nya. Coba gimana itu? Tahu nggak Pak Menteri sampai seperti itu kejadian di bawah? Itu posisi hari ini di bawah. Nah, saya terpaksa minta mana datanya. Saya minta datanya semua. Baru saya tahu di situ siapa yang menyetorkan DMO, siapa yang nggak menyetorkan DMO. Itu ada datanya sama saya. Per kabupaten Pak. Jadi saya bicara Pak pakai data. Ini datanya ada. Jadi tidak seperti yang Bapak bilang tadi, dicabut, dilepas, cabut lagi. Nah yang Bapak beri izin saja sekarang 20.000, hanya 5.000 lah, itu dengan jangka waktu 20 tahun dikerjakan. Kalau tiba-tiba nanti presiden berikutnya moratorium, ini mau jadi apa Pak? Nah Bapak berpikir dong, bagaimana regulasi ini bisa berjalan dengan baik? Saya minta pimpinan segera dibentuk nanti rapat dan kita minta semua data ini sudah kita terima dan kita dalamin semua. Jadi clear Pak, masalah DMO ini kebutuhannya untuk PLN atau dengan industri kita yang ada di Indonesia. Kalau harga PLN tetap $70, pasti tetap jadi masalah. Masalah pengawasan tambang juga. Saya nggak tahu inspektor ini di mana, batu kita hilang terus. Dan sampai ada disebut-sebut ratu batu bara, tapi nggak ditangkap-tangkap ini orang. Ada namanya siapa tadi ini? Ratu batu bara. Ya, ratu bara. Ini produksinya 1 juta 1 bulan Pak. Siapa orang ini? Tapi nggak ada laporan SDM ke kita. Tan Paulin namanya. Saya bilang tangkap orang ini. Siapa yang melindungi orang ini? Nyuri Pak batunya. Ini batu curian, tapi bisa dijual ke luar negeri. Kan kacau ini. Semua tahu ini pemain batu bara. Dan tambangnya diambil mereka semua. Waktu kita kunjungan Kalimantan Timur itu, ini yang dibicarakan Pak. Gara-gara dia, infrastruktur yang dibangun Pemda rusak semua. Benar kan Pak Dirjen? Itu yang disampaikan kepada daerah? Nah, itu Pak.
Tapi nggak dipegang-pegang ini orang. Apa ini duitnya sampai ke kementerian, saya nggak tahu juga. Iya kan? Karena banyak Pak, 1 juta 1 bulan dengan harga 2,5 juta batu bara. 2,5 triliun itu uangnya. Nah, itu Pak, sampai saya panggil Dirkrimsus, sampai saya panggil Kapolda, ini siapa Pak? Saya bilang, kok kenapa nggak ditangkap ini? Nggak ditangkap juga. Nah itu Pak Menteri, saya kok Pak Menteri pun nyantai-nyantai aja gitu. Saya rasa Bapak itu harus bicara yang apa? Yang mana? yang fakta, yang betul. Ya betul. Ini yang saya sampaikan di Kalimantan Timur Pak. Iya tahu, saya tahu itu. Tapi yang lain-lain itu harap pakailah bahasa Pak, yang saya bicara pakai fakta. Nanti Iya. datanya Bapak bawa atau Apa- gini aja. apa yang Bentar Anda- pimpinan. apa- Atau gini apa- saja. apa yang Anda sampaikan Saya minta benar. Pak, saya minta Pimpinan, Pak Menteri, begini. kita skor rapat ini, kita minta datanya dari Minerba Ya, jadi sekarang. begini. Sebetulnya message sudah sampai. Ini kita biar berdiri. Iya. Bapak intinya Jadi data harus gitu. diserahkan nanti apa yang disampaikan tadi. Hal-hal lain saya kira yang memang tidak pada proporsinya, mohon maaf. Tadi sudah dikemukakan tentang penyimpangan-penyimpangan di lapangan memang harus segera ditindaklanjuti. Ya, makanya pimpinan. Ya. Jadi kalau rapat kita minta semua Mbak data. Saya tahu Pak perusahaan mana aja, tapi Bapak keluarkan datanya. Saya ada datanya. Saya sebelum bicara di sini, saya udah minta dengan Direktur Minerba yang udah Bapak ganti. Itu udah sama saya datanya. Nah, jadi saya tidak bicara apa adanya gitu. Dan saya sampaikan di sini perusahaan-perusahaan yang produksinya di atas 5 juta yang tidak mengirimkan demo. Karena dia lebih penting ekspor daripada urusan ini. Hanya sedikit yang membayar. Nah, jadi itu faktanya Pak. Kita buka datanya. Saya udah pegang datanya. Bapak keluarkan datanya. Pak yang Bapak pegang sama saya pegang sama enggak? Itu aja. Jadi biar jelas gitu loh.